Mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Joko Widodo, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami, yang karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk show up ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan Sidang Citizen Lawsuit atau CLS terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri atau PN Solo, Jawa Tengah pada Selasa 3 Februari 2026 siang. Sidang tersebut menghadirkan 3 orang saksi yang 2 diantaranya merupakan rekan Jokowi saat menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Mereka adalah Yohana Bergmans dan Rice Wijaya. Namun keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi ini justru dinilai memiliki sejumlah kejanggalan oleh pihak penggugat, yakni Muhammad Taufik. Dalam pernyataannya, Taufik menilai informasi yang disampaikan para saksi tidak selaras satu sama lain. Kejanggalan pertama datang dari pernyataan anak kandung saksi yang menyebut pada saat KKN, Jokowi tidak menggunakan gitar listrik dan yang berpentas juga bukan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut, melainkan warga. Ketidaksinkronan inilah yang menjadi indikasi awal adanya persoalan dalam kesaksian yang disampaikan di persidangan. Taufik juga menyoroti ketidaktahuan para saksi terhadap sejumlah hal mendasar di Desa Ketoyan. Ia menilai jika benar para saksi tinggal dan melaksanakan KKN di rumah lurah setempat, seharusnya mereka mengenal lingkungan sekitar dengan baik. Selain itu, Taufik juga mempertanyakan pemahaman para saksi mengenai aspek akademik pelaksanaan KKN, termasuk syarat akademik dan sertifikat kelulusan. Menurutnya, hal tersebut semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam kesaksian yang disampaikan. Dalam persidangan, Taufik juga menyoroti jawaban para saksi terkait pandangan mereka terhadap gugatan CLS yang sedang berjalan. Sebagai informasi, Jokowi menjalani KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1985 saat masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Berdasarkan rangkaian kesaksian tersebut, Taufik menyimpulkan bahwa terdapat indikasi perbedaan sosok Joko Widodo yang disebut-sebut pernah mengikuti KKN di Desa Ketoyan. Ia juga menyoroti penggunaan nama panggilan Jack yang dinilai janggal. Menurut Taufik, hanya rekan KKN yang mengenal sapaan tersebut, sementara pihak lain tidak. Ketiga saksi saling bersilang sengketa. 2 orang yang mengatakan katanya KKN di situ, sementara yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Joko Widodo, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN, yang pentas itu memang warga, bukan kami, yang karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk show up ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di Desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan. Ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada sertifikat cacat. Masa KKN di situ orang cacat kan pasti tahu lah, beda sendiri lah. Itu orang, saya bilang istimewa begitu, dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun bohong. Logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto. Kok Pak Jokowi itu orang yang ngambil di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih dia ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN. Ternyata mereka tidak tahu. Kalau saya tahu, teman-teman
saya dan sebagainya. Dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apa? Apakah Anda merasa dirugikan dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu, hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS. Apakah UGM sudah melakukan recovery? Apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat, dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7, apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi, tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak melekat sampai hari ini, ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMP manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin kalau namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi. Oleh mahasiswa, hanya sebatas itu. Artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi? Betul. Terkait panggilan si Jack itu Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu dan Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil Jack. Hanya gitu. Jadi untuk nama lengkapnya dan sebagainya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya ketempatan. Jadi hanya dengar saja. Jack. Yang satunya Mbak Ana, satunya Mbak Rince, satunya Ecot lah. Ecot itu namanya lengkap juga nggak tahu sampai sekarang. Mungkin Bu Rince sama Bu Ana bisa dijelaskan panggilan Jack itu seperti apa? Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari itu nama Jacknya dipanggil di situ ya, sebelumnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil Jack itu responnya? Oh positif. Suka berarti ya? Oh suka. Kan pertama tadi foto ijazah kan syarat sosial ya, sorotan. Kakak beliau pada Ya kalau selama kegiatan tidak pernah kemana ya. Mungkin kalau membaca di kamar itu mungkin ini ya, tapi sayangnya kan ya saya nggak pernah ke kamarnya Pak Jokowi karena yang tahu itu sebenarnya adalah ya teman kami yang sudah almarhum ya, dengan sendirinya kan lebih tahu dia daripada kami. Tapi kan ya kalau di kampusnya atau di fakultas kan kalau saya lihat dari foto-foto yang di medsos itu pada saat itu sehari-hari tidak udah ya mungkin ya kalau baca gitu ya mungkin di jurnal kan ada juga harian mengenai apa kegiatan KKN. Yang paling berkesan apa? Yang semua Berkesan, jadi karena Pak Jack itu suka bercanda ya, jadi pada saat kita makan bareng-bareng itu kan ada wader, kenangan saya benar-benar saya atasnya kok dia gitu, apa Jok? Jack, tadi kan di apa zaman dulu kan di apa Pak kan? Apa jeneng ini orang desa di setrum itu, nah ikan-ikan kecil tuh, lu kan kita makannya, oh itu di setrum, makanya tuh setrum itu, itu kenangan saya pada saat makan. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.